Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita masing-masing dan sekaligus dengan meninggalkan semua larangan Allah tanpa kecuali. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, belakangan ini atau akhir-akhir ini kita sering mendengar orang-orang berbicara dengan bebas di sosial media atau di media sosial atau bahkan di televisi, yang isi pembicaraan mereka diantaranya yang kurang nyaman didengar, kurang enak kita dengar adalah suara-suara yang membuli para ulama yang istiqomah, para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah yang menjadi sasaran bulian dari orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Atau kama qala Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, begitu kata Allah memanggil kita semua yang mengaku beriman ini, memanggil kita semua yang mengaku Islam ini, baik Islam abangan atau Islam yang sudah benar-benar Islam, orang yang benar-benar muslim maupun muslim yang abangan, yakni mereka mengaku muslim tapi tidak sholat, mengaku muslim tapi tidak bisa baca Al-Quran. Dipanggillah semuanya oleh Allah dengan panggilan yang penuh penghormatan. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian semua hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan dalam kurung taatlah kalian. Allah tidak pakai kata-kata ati'u untuk yang ketiga ini. Allah hanya memakai kata-kata ati'u, taatlah kalian. Ya, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul. Yani maksudnya ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan yang mutlak, yang absolut, yang tidak bisa ditawar. Siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naron, kata Allah. Dan siapa saja, enggak peduli dia ulama atau orang awam, ustadz atau bukan ustadz, kiai atau bukan kiai, gus atau bukan gus, habib atau bukan habib,
kalau dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naron, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kholidan fiha, dia kekal di dalam neraka. Jadi saudara sekalian, Allah menyuruh kepada kita semua yang mengaku beriman ini untuk taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, absolut, tidak boleh ditawar. Tapi yang ketiga, wa ulil amri minkum, maksudnya dan taatlah kalian kepada orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Yang tafsirnya ada dua. Pertama, yang dimaksud ulil amri adalah para ulama. Tafsir yang kedua, ulil amri adalah para umaro, para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin negara atau yang di bawahnya. Pemimpin negara yang sekarang dikenal dengan presiden atau raja, maupun pemimpin yang di bawahnya, yang memimpin orang banyak. Kita disuruh taat kepada mereka, tapi umaro yang kita taati, kata Allah, wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada ulil amri, kepada para ulama. Ulama kita taati selama dia benar, selama dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu dia sudah menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah, orang seperti itu tidak boleh kita taati. Kalau saya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, saudara juga jangan dengar omongan saya. Demikian juga kata Allah, taatlah kalian kepada para ulama tadi, malam yu'mari maksiyah, selagi tidak diperintah dengan perbuatan yang maksiyah. Fa idza umira bi maksiatin, kata Nabi, maka bila kalian diperintah oleh para ulama atau para umaro, para pemimpin-pemimpin itu, baik pemimpin negara atau provinsi atau wilayah yang di bawahnya, kalau perintah mereka menyalahi Al-Quran dan Sunnah, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada ketaatan untuk mentaati dia, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan apa yang dia perintahkan, fala ta'ata wala sam'a, tidak ada ketaatan dan tidak ada pendengaran, tidak boleh mentaati dan tidak boleh mendengarkan apa yang dia perintahkan. Jadi untuk para ulama dan para umara ada syaratnya. Kita boleh taat kepada para ulama selagi mereka berpegang teguh dan masih takut kepada Allah dan Rasulnya. Kita boleh taat kepada umara, para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin daerah, selagi mereka masih takut kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban mendengar dan mentaati mereka. Saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, di dalam ayat yang tadi dibaca di permulaan khutbah, yang saya baca tadi adalah surat At-Tahrim, surat Al-Mujadalah, yakni surat yang ke-58, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, ifsahu, berilah kelonggaran, berilah kelapangan, kelonggaran tempat, kelapangan tempat. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berilah kelapangan, berilah kelonggaran tempat, fil majalis, di dalam majelis-majelis itu, fafsahu, maka berilah tempat kepada mereka. Maksud ayat ini, kalau kita sedang berada di suatu majelis taklim atau majelis seperti ini, majelis Jum'ah atau majelis yang lainnya, ada orang yang datangnya di belakang kita, padahal dia orang yang harus kita hormati karena dia adalah orang yang berilmu, dia adalah ulama, maka kita harus memberi tempat kepada dia walaupun sudah kelihatan sesak, gak ada tempat. Fafsahu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau dikatakan kepada kalian berilah kelonggaran di dalam majelis-majelis itu, fafsahu, maka berilah kelonggaran, berilah kelapangan tempat untuk orang yang dimuliakan tadi. Yafsahillahu lakum, akibatnya nanti Allah akan memberi kelonggaran kepada kalian. Yang dimaksud dengan yafsahillahu lakum, Allah akan memberi kelonggaran kepada kalian. Dalam tafsir-tafsir dikatakan yafsahillahu lakum, Allah akan memberi kelapangan kepada kalian fi hayatikumud dunya wal akhirah, di dalam kehidupan dunia kalian dan di dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi saudara, menghormat kepada ulama, menghormat kepada orang alim, itu dampaknya nanti dalam kehidupan dunia kita akan diberi kemudahan dalam kehidupan dunia. Cari uangnya mudah, cari pekerjaannya mudah, cari rezekinya mudah, urusan apa saja semuanya akan dimudahkan. Itu di dunia.
Bahkan sampai di akhirat pun, kalau kita menghormati ulama, menghormati terutama Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah wafat, beliau adalah manusia yang nomor satu harus kita taati sesudah Allah dan Rasul, sesudah Allah. Nah, di bawah Rasul ini ada para ulama yang Nabi mengatakan wal ulama, dan para ulama adalah warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi yang harus kita muliakan, kita hormati, tidak boleh dibuli. Walaupun dia berseberangan pendapat dengan kita, tidak boleh dicaci maki, dijelek-jelekan, tidak boleh. Harus tetap kita hormati karena kedudukannya memang kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang telah diberi ilmu, yakni para ulama, darajat, beberapa derajat. Ulama nanti saudara di akhirat akan diangkat derajatnya melebihi semua presiden yang ada di dunia ini. Makanya jadi ulama, janganlah kita mendekat-dekat ke istana sehingga diperintah oleh presiden kita nurut. Tidak boleh. Ulama itu independen, merdeka, dia hanya bertanggung jawab pada Allah saja. Tidak ada urusan dengan bagi-bagi duit atau untuk menyuruh umatnya supaya mendukung si A, si B, tidak ada. Jadi ulama itu tugasnya adalah mengajarkan, melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi. Yu'allimuhumul kitab para ulama itu tugasnya adalah seperti yang disebut oleh Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajari mereka membaca Al-Qur'an dari memulai membacanya, memahami maknanya sampai pengamalannya, wal hikmah, dan mengajari mereka as-sunnah, bagaimana cara mengamalkan as-sunnah, wa yuzakkihim, dan mengajari kepada mereka mensucikan jiwa, mensucikan diri mereka, hati mereka dari kekotoran-kotoran jiwa dengan mengamalkan syariat Islam, mengajarkan ajaran Islam. Jadi saudara, maka marilah kita jangan seperti kebanyakan orang yang tidak paham. Marilah kita menjadi orang-orang yang muslim, yang beriman, yang tetap menghormati para ulama walaupun pendapat mereka berbeda dengan ulama yang kita ikuti. Selama dia masih ulama, pekerjaannya di pondok, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah kepada santri-santrinya, orang-orang seperti itu yang mulia di hadapan Allah. Bukan mereka yang mengejar kedudukan, jabatan, duit, dan sebagainya. Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha melihat dengan apa saja yang kalian perbuat. Allah melihat, Allah terhadap apa saja yang kalian perbuat, yang kalian kerjakan, khabirun, sangat teliti. Allah sangat tahu dengan teliti. Oleh karena itu saudara sekalian, marilah kita menjadi orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, menghormati siapa yang harus kita hormati, menjunjung tinggi Allah dan Rasulnya, kemudian para ulama warasatul anbiya. Karena ulama, kata Imam Al-Ghazali, terbelah dua. Ada ulama ulama dunia, ulama jahat atau ulama dunia, ulama tapi mencari kehidupan dunia, mencari kedudukan dunia. Itu ulama yang tidak boleh kita ikuti. Yang kedua, ulama ul khair, ulama yang baik atau ulama ul akhirah, ulama akhirat, ulama yang mengajari umat ingat akhirat dan mengajari umat beramal untuk kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberi pahaman kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik untuk bisa mengikuti para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kalau tadi di khutbah pertama disampaikan ayat Allah, maka pada khutbah yang kedua ini disampaikan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa minna, bukan dari golongan kami, dalam hadis yang sahih, bukan dari golongan kami, man lam yarham sohirona, siapa saja yang tidak mengasihi, menyayangi orang-orang yang kecil. Orang kecil bermakna
anak yang masih kecil atau orang miskin, orang lemah. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil atau orang-orang yang lemah. Wala dan juga tidak yujilla kabirona, yang tidak menghormati, mengagungkan para ulama. Laisa minna, kata Nabi, bukan dari golonganku, bukan dari golongan kami orang yang tidak sayang kepada anak kecil atau kepada orang lemah, orang miskin, fakir miskin, dan yang tidak menghormati para ulama. Di hadis yang lain Nabi mengatakan kepada sahabatnya zaman dahulu, innakum, sesungguhnya kalian semua, asbahtum, kalian berada, kalian menjadi manusia fi zamanin, di suatu zaman yang katsirun fuqahauhu, masih banyak para ahli-ahli fikihnya, masih banyak para alim ulamanya. Qalilun khutobauhu, sedikit juru dakwahnya, sedikit mubalehnya. Qalilun su'aluhu, sedikit orang-orang yang bertanya kepada para ulama. Katsirun mu'tuhu, banyak orang yang suka memberikan ilmu, sedikit yang bertanya tentang ilmu. Kata Nabi, kalian sahabat-sahabatku sekarang ini hidup di suatu zaman yang yang banyak ahli fikihnya, banyak ulamanya, sedikit juru dakwahnya, sedikit yang suka pidato di TV-TV, di mana-mana, disewa, diundang. Gitu-gitunya sedikit zaman dulu. Nabi mengatakan begitu. Sedikit su'aluhu, orang-orang yang bertanya tentang ilmu kepada ulama. Kemudian kata Nabi, kasirun mu'tuhu, banyak yang mau memberikan ilmu kepada orang lain. Kata Nabi, al-amalu fihi, beramal di zaman seperti itu, khairun, lebih baik, minal ilmi, daripada mempunyai ilmu. Di saat seperti itu, saudara beramal itu lebih baik daripada mempunyai ilmu, karena ilmu sudah banyak. Kemudian kata Nabi, wasayati zamanun, dan akan datang suatu zaman nanti, mungkin sekarang ini yang dimaksud oleh Nabi, zaman sekarang ini sudah akan datang kepada kalian suatu zaman yang qalilun fuqahauhu, sedikit fuqahanya, sedikit ahli-ahli fikihnya, sedikit ulamanya, tapi katsirun khutobauhu, banyak juru khutbahnya, khutbah sana kemari, dipanggil sana kemari, diundang sana kemari, banyak yang seperti itu. Katsirun su'aluhu, banyak yang bertanya tentang ilmu tapi tidak diamalkan, cuma tanya-tanya doang. Kemudian qalilun mu'tuhu, sedikit yang memberikan ilmu, karena juru dakwahnya ini enggak punya ilmu tadi, dia bicara tentang Islam. Betapa kacaunya kalau keadaan seperti itu. Dia tidak punya ilmu yang benar tentang Islam, dia bicara tentang Islam, sehingga omongannya kalau kita dengar, kalau kita punya ilmu, ini omongan enggak beres nih orang ini, kita akan mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan al-amalu al-ilmu fihi, berilmu atau punya ilmu di zaman seperti ini, khairun, lebih baik, minal amal, daripada beramal. Jadi menuntut ilmu di masa banyak orang bodoh itu lebih besar pahalanya daripada beramal. Berbeda dengan di zaman Nabi dan para sahabatnya hidup, beramal di saat itu lebih baik daripada mencari ilmu, karena ilmu mereka sudah banyak. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma munzilal kitab sari'al hisab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ihzimul ahzab wa zalzilhum zilzalan sadida
wansurna alaihim. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia. Allahumma la tusallit alaina man lam yarhamuna wa lam yakhafu iqabaka. Allahumma anjil ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma anjil muslimina fi Filistin. Allahumma anjil muslimina fi Filistin. Allahumma alaika bi Benyamin Netanyahu wa Israiliyin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.